Pilih surga atau dunia? Lagi bingung gue sama pernyataan jenengan yang tadi. Pilih surga atau dunia? Loh, aneh toh. Sudah nanya bapak-bapak, Pak, pilih surga atau dunia? Kalau sekarang ditawari, ditunjukkan surga, ketoan swarga, ketoan nyoto surga nih, ditawari depan mata. Pilih langsung nyemplung, nopo ngenteni? Ngata Pak, ngata, 10 pun kan kata nggih. Ini surga dibukakan, jenengan lihat di dalamnya ada bidadari nunggu 10 bidadari nunggu jenengan. Terus jenengan oleh bojo negelati, bojo negelati. Pertanyaan saya, dunganya apa? Allahumma panjangkan umur atau Allahumma segerakan ke surga? Pilih yang mana? Yang mana Pak? Ayo jujur. Loh, kok ibu yang jawab? Pilih yang mana Pak? Surga atau dunia? Bu? Panjang umur? Surga. Pilih mana? Pendek umur masuk surga atau panjang umur masuk surga? Menungso ki aneh. Aneh. Saya nggak mau ngambil keputusan, cuman mau ngasih gambaran-gambaran mikiro dewe. Mikiro dewe. Maka saya lebih suka begini, kan ku jadikan duniaku surgaku. Sehingga dimanapun aku berada dalam surga. Itu Habib Novel. Mesti mikir loh. Betul. Contoh, pilih rumahnya jadi dunia atau surga? Surga atau neraka? Baiti, berarti kalau di rumah betah atau doyan keluyuran? Bu, kalau udah dalam surga pengen keluar atau nggak pengen keluar? Kalau ibu ada di dalam surga pengen keluar meninggalkan surga atau tetap di dalam surga? Nah kalau ibu doyan keluyuran berarti rumahnya surga atau neraka? Makanya saya kalau keluar meninggalkan rumah itu berat, pengen segera kembali. Jarang ditemukan Habib Novel bermalam di lokasi pengajian. Mau jam 1, mau jam 2 saya pulang. Ya saya balik. Kenapa? Rumahku, surgaku. Masuk rumah, alhamdulillah. Nah kok saya heran ketemu orang begitu masuk rumah, aduh ngeluh. Belum sampai, stres. Berarti rumahnya nggak jadi surga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tuh perhatikan caranya Allah ngajari kita berdoa. Allah yang ngajari kan dia, Rabbana hablana, ya Allah berilah aku pasangan hidup dan anak-anak kalau kulihat hati adem, mata dingin, hati adem, ayun tentrem. Itu sifatnya qurratul ayun. Seperti apa ya, kehidupan di surga. Kalau di sawang swarga. Pertanyaan saya bapak-bapak, mohon maaf, jenengan kalau lihat istri rasanya seperti melihat surga atau ibu-ibu kalau lihat suami rasanya seperti apa? Pemirsa dimanapun berada. Makanya nggak usah nunggu surga yang di sana. Yang di sana itu akan kita dapatkan insya Allah kalau di dunia kita sudah berada di dalam surga. Tuh cerita yang sering saya sampaikan di pengajian. Suami istri, yang satu beauty alias wayu pol, yang satu beast, beauty and the beast ya, apa beast subuh itu bahasa Inggrisnya apa? Oh saya lari Jawi, bukan sakit bahasa Inggris ya. Jangan kalau mau gaya-gaya sama orang Inggris itu suruh dia ngomong bahasa Inggris dengan bahasa Jawa. Pripun mas, podo ramu dengar tuh. Oh kita kok nggak pede sama bahasa kita. Bahasa Jawa itu hebatnya luar biasa. Lanjut boleh? Beauty and the apa? Besok apa? Best sing paling apik loh. Tulisannya BEAST. Bacanya apa? Wallah, tanya Google nanti ya. Tanya Google bacaannya apa. Intinya si cantik dan buruk rupa ini kisah nyata di kitab. Tinggal di satu kemah di luar kota, di padang Sahara. Lewatlah seorang ulama, lapar, haus, lihat tenda, mampir
Kenapa? Karena orang-orang Arab itu ahli menjamu tamu, senang sama tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung dijamu, kasih makan dan lain sebagainya. Selesai. Nah, ini ulamanya ini bingung, didelok sing wedok kok ayu pol, sing lanang kok welek pol, tapi hidupnya kok rukun bahagia. Mau nanya sama yang laki kan ya sungkan. Mas, sorry kan sungkan ya, masa nih? Mas, sorry mas ya, awalnya welek. Kok bojomu ayu? Kan ya gak enak, makanya nanyanya sama istrinya. Bu, mohon maaf, saya mau nanya, bagaimana engkau bisa hidup super bahagia, tampak penuh senyum, wajah berseri-seri, dan suamimu juga begitu. Padahal, mohon maaf loh ya, kamu tuh cantik sekali, bojomu gue lepol. Jawaban istri tadi itu ya, sang ibu tadi nyantai saja. Maaf pak, bagaimana aku tidak bahagia? Setiap kali aku mandang wajah suamiku, aku harus bersabar. Setiap kali aku mandang wajah suamiku, aku harus bersabar. Nanya ulama tadi, memandang wajah suami bersabar, kamu kok bahagia? Ini piye carane? Nah, setiap kali saya sabar tuh saya ingat Rasul bersabda, "Sabru thawabul jannah." Orang kalau bisa sabar itu dapat surga. Jadi setiap kali saya lihat wajah suamiku, jannah, 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 surga, 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 surga. Gak pernah susah saya, surga. Sanggup pak? Terus nak bojo misoh-misoh gitu ya. Kalau istri kok maidu ngomong welek, lanang rap genah. Boleh duit ra iso, padahal dari pagi kita keluar pulang malam keringet gotri gitu ya. Sudah capek-capek pulang di paidu, nggak dikasih teh, nggak dikasih kopi, adanya. Pertanyaan saya pak, pegel atau gak pegel? Pegel ya. Nah jadikan pegelmu itu jannah. Begitu lihat istri begitu, surga, surga. Masya Allah, surgaku gampang, gak repot, repot, sabar, surga. Nah ini sang ibu tadi bisa begitu. Nah kalau suamimu, nah bagaimana suami saya nggak bahagia? Begitu lihat wajah saya langsung syukur, alhamdulillah, bojo ayu. Dan orang yang bersyukur itu hamba Allah yang sedikit. Gak banyak orang bisa syukur. Suami saya bisa syukur, dia bahagia, ditambah nikmat sama Allah, dan orang yang bersyukur tempatnya di surga. Jadi jalan ke surga saya mengingat surga di balik sabar menatap wajah suami. Jalan surganya suami melihat wajah saya langsung bersyukur mendapatkan surga dengan syukurnya. Nikmatnya luar biasa. Jadi gampang enggak menciptakan surga di rumah? Gampang. Faktanya? Faktanya? Gampang. Kalau kita latih lama-lama jadi mudah. Makanya saya nggak mau bahas surga yang di sana, karena surga itu di sini nih. Nanti nyampe ke sana. Salah satu surga yang paling surga, swarga kalah, dan adanya di muka bumi ini. Mohon maaf, sempurna pun gak kata. Mungkin banyak yang nggak mikir. Surga yang paling surga mengalahkan surga. Yes. Tolong jangan potong ceramah saya di sini kemudian nggak dijelaskan loh ya. Nanti timbul salah paham. Salah paham itu tanggung jawabmu karena nggak menyampaikan dengan benar apa yang saya sampaikan. Pemirsa, sahabatku, kawan-kawan semua, saya mau nanya, ada tidak ciptaan Allah yang lebih indah dari Nabi Muhammad SAW? Allahumma shalli alaihi. Ada nggak? Nggak ada. Ciptaan Allah yang paling indah siapa? Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, surga itu diciptakan Allah dari apa? Qala ya Jabiru inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hei Jabir, sesungguhnya sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW. Dari cahayanya Allah Ta'ala, kemudian dari cahaya Nabi itu Allah ciptakan segala-galanya. Berarti surga ini asalnya dari mana? Percikan cahaya Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya, jenengan mau enggak masuk surga kalau di situ nggak ada kanjeng Nabi? Banggal jawabnya ya. Jawabnya susah toh. Jawabnya susah. Sahabat nangis. Lah nanti saya kalau masuk surga saya tidak ada kanjeng Nabi lah gimana? Lawang di dunia saja jauh dari kanjeng Nabi saya nggak sanggup, nggak kuat kok. Ngaten lho Bu, jenengan masuk surga tapi nggak ketemu bojo sama anak di sana.
Rasanya seperti apa? Ya gak enak tuh ya. Tahu enggak Nabi Adam dan Siti Hawa? Tahu? Siapa itu? Eyang kakung, eyang putri ya. Betul kan? Ya, eyang kakung, eyang putri kita semua. Nabi Adam dan Siti Hawa, kakek nenek kita semua. Itu Nabi Adam alaihissalam waktu di surga harusnya seneng ya. Semuanya ada, betul? Tapi ternyata dalam tafsir disebutkan Nabi Adam merasakan di dirinya ada yang kurang alaihissalam. Eyang kakung kita tuh merasa, kok apa yo? Ada yang hampa. Sama Allah Ta'ala kemudian diciptakan Siti Hawa alaihissalam dari sulbi Nabi Adam alaihissalam, diciptakan Siti Hawa. Tidur melek-melek untuk bojo. Aji betul ya kakek kita tuh ya, Masya Allah. Bangun tidur dapat istri cantik jelita, solihahnya luar biasa, nyenang hati, sehingga semua keindahan yang ada di surga tidak ditatap oleh Nabi Adam. Kenapa? Karena udah mendapatkan keindahan yang mengalahkan seisi surga, yaitu Sayyidatuna Hawa alaihissalam. Masya Allah. Bu, boleh saya kasih contoh? Ibu punya mobil harga 5 miliar, punya rumah harga 200 miliar, terus ngawur, wah sudah nggak apa-apa, ngelamun kok ya, ngelamun saja kok dilimit, ngelamun saja nggak berani, ngelamun sugih gak wani, kan aneh tuh ya. Minimal kan ngelamun sugih ya, mobil harga 5 miliar, rumahnya 200 miliar, kebunnya itu indahnya luar biasa, tapi ibu sendiri mau enggak? Gak duwe bojo, gak duwe anak, gak duwe konco, gak duwe sopo-sopo, izin mau enggak? Enggak mau. Lah kok punya suami ganteng nyeneng hati, mana yang ibu lihat? Bojo apa mobil? Begitu ada suami, mobil gak kelihatan, betul? Ya itu kalau istri yang genah. Kalau istri yang gak genah, anak bojo seketokan gak bojone, mobilnya yang kelihatan. Yang kena ini, Masya Allah suami. Lah nanti di surga itu begitu. Semua keindahan itu sirna ketika melihat anak ini lebih indah, pasangan hidup lebih indah. Apa artinya istana kalau nggak ada yang menemani di sana? Makanya diceritakan nanti penghuni surga itu hiburan terbaiknya adalah apa? Di Al-Quran itu ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka ada di dipan-dipan kasur-kasur, terus ngapain? Saling memandang, bahagia saling memandang, dep-depan, Wilujeng, pakai istrimu, udah makan apa? Ngobrol, itu kenikmatan yang paling bagus. Jadi nikmatnya penghuni surga itu diantara kenikmatan yang nikmat di surga adalah ngapain? Ngerumpi di surga, ngobrol di surga, itu kenikmatan yang luar biasa. Nah kalau sendiri, nikmatnya apa? Lihat sungai ya enak, tapi izin kan nggak ada partnernya, kurang seru. Nah keindahan surga yang paling indah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, alhamdulillahnya itu kanjeng Nabi itu boleh kita hadirkan dimanapun. Caranya gimana? Begitu kita ucap ya Nabi salam alaika, langsung kanjeng Nabi jawab waalaikumsalam. Nah itu nggak ada jarak. Gimana yang jelaskan aja? Untung ada HP zaman sekarang ini. Ini yang di rumah lagi lihat saya, betul? Yang lihat YouTube saya lagi lihat saya. Kalau saya video call, ngobrol atau nggak ngobrol? Ngobrol. Ada jarak nggak? Sebetulnya jaraknya mungkin ribuan kilo, betul ya? Mungkin ribuan kilo, tapi jadi nggak berjarak. Walaupun nggak bisa didemok gitu ya, nggak bisa dipegang, tapi bisa kontak dekat, gak ada jarak, hadir di depan saya lewat media namanya handphone. Begitu kita sholawat dan salam, hadir kanjeng Nabi Muhammad SAW di hati kita lewat media namanya sholawat. Jadi sholawat ini media yang paling cepat untuk menghadirkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada yang paham, yang gak paham gak usah paham. Ya karena gak harus paham. Boleh lanjut? Jadi pilih mana? Dunia atau surga? Ya, dimanapun akan kita jadikan surga.
Dimanapun berada, jadikan surga. Makanya ciri-ciri orang yang akan masuk surga itu dunianya udah surga. Dan di surga bagaimana? Di surga nggak ada orang iri, di surga nggak ada orang dengki, di surga nggak ada orang musuhan, di surga nggak ada orang hasad, ya nggak ada. Makanya kita jadikan pribadi kita, jangan mau hati kita kok iri sama orang, benci sama orang, marah sama orang, musuhan sama orang. Buang semua itu. Enak. Bu, boleh nanya sama ibu-ibu. Ibu kalau berangkat arisan, di tempat arisan ada satu orang yang ibu sebelnya luar biasa. Saya mau nanya, arisannya jadi enak atau gak enak? Enak atau gak enak? Enak atau gak enak? Ada 100 orang di situ, tapi ada satu yang nyebelin. Pertanyaan saya, itu yang 100 kelihatan atau yang satu yang kelihatan? Aneh ya? 100 orang menyenangkan, satu menyebalkan. Kenapa yang satu ini menyebalkan? Karena hati kita ada rasa nggak suka, makanya jadi menyebalkan. Betul? Satu rasa nggak suka bisa membuat 100 rasa suka hilang. Masya Allah. Rugi atau nggak rugi? Rugi. Makanya jangan mau hati ada sebel sama siapapun. Sehingga kita masuk arisan, masuk pengajian, kondangan dimanapun, lihat semua orang wina gitu. Walaupun ada orang yang sebel sama kita, sebel sama saya, kamu sendiri yang rugi. Aku nggak sebel sama kamu. Dia sebel, ya kita senang. Pilih jadi yang mana? Yang sebel atau yang senang? Yang senang. Sehingga masuk manapun nggak bingung mencari tempat duduk. Ada orang tuh yang cari tempat duduk bingung. Ini kan ono dek ya. Ini kalau ono dek ini. Di situ ada dia, di situ ada dia. Bukan sana belakang aja. Ono dek ini. Bingung. Mau masuk kampung mau lewat. Wong cilik ning ngarep. Orangnya ada di depan, muter sampai sana, lagi melaku lewat kono deh, balik. Stres gak hidupnya? Stres. Kenapa? Gara-gara hati. Maka jadikan surga itu ada di dunia, sebelum masuk nanti surga yang hakiki di akhirat. Caranya bagaimana? Jadikan hati kita hati penghuni surga. Alhamdulillah.